buka, kita awali dengan berdoa dulu perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhil Qur'anil azim fi nusantara Indonesia hadha wa jami'i silsilatil Qur'anil muntaha hatta nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati ulumihim wa nafa'na bihim wa bi ulumihim wa israrihim wa ila hadrati jami'il qurra wal huffaz wal mufassirin wal ulama'il amilin شيء لله لنا لكم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik para mahasiswa, saya akan berikan pengantar sebentar tentang kedua topik tersebut. Topik ketujuh ilmu nasabah yang hari ini ada Muhammad Ilham Siddiq, kemudian Muhammad Atta dan Muhammad Zakri Baidillah. Kemudian yang kelompok 8 itu adalah tentang ilmu qiraat ya. Ilmu qiraat masih belum jelas ini siapa yang presenternya ini siapa masih belum jelas ya. Tapi kalau memang belum hadir berarti ya kesempatan kelompok 8 untuk mempresentasikan ya hangus hari ini ya. Karena kesempatannya itu ya sekali ya, semuanya satu kelompok itu ya kesempatannya sekali, semuanya sekali. Baik, saya akan memberikan pengantar dulu. Yang pertama tentang ilmu munasabah ya, hal-hal yang perlu dan harus diketahui dalam ilmu munasabah itu adalah pertama pentingnya ilmu munasabah. Apa urgensi itu pentingnya. Apa pentingnya mengenal, mengetahui, memahami ilmu munasabah? Tentu kaitannya dengan memahami Al-Qur'an atau studi Al-Qur'an. Apa sih pentingnya memahami, paham ilmu munasabah dalam konteks memahami Al-Qur'an? Itu satu ya. Tentu jawabannya yang pertama ya, ilmu nasabah itu adalah salah satu cara untuk memahami Al-Qur'an. Nah, jadi orang yang tidak mengerti ilmu nasabah itu ya juga akan lebih sulit untuk menjelaskan makna Al-Qur'an atau maksud kandungan Al-Qur'an. Nah, ilmu nasabah sendiri itu juga tidak berdiri sendiri ya. Ilmu nasabah itu juga didukung dengan disiplin ilmu yang lain, misalnya disiplin ilmu sorof, morfologi kata namanya ya. Istiqoq itu adalah ya perubahan bentuk kata. Kemudian nahwu, misalnya bayan, kemudian taksis, bagaimana bentuk jumlah sugro dan jumlah kubro misalnya. Paham tak ya? Jumlah kubro, jumlah sugro ya. Itu kalau mau memahami betul ya. Itu yang pertama urgensinya. Yang kedua adalah bagaimana contoh. Kedua bisa mencontohkan dari ilmu nasabah itu contohnya seperti apa, makna Al-Qur'an yang seperti apa yang dihasilkan dari teori munasabah itu yang kedua. Dan yang ketiga macam-macam munasabah, dan ketiga hal ini setidaknya yang harus dikuasai ya untuk yang munasabah. Kemudian yang ketiga tentang ilmu qiraat. Nah, apa yang menjadi garis underline dalam ilmu qiraat? Yang pertama, penting apa enggak belajar ilmu qiraat? Gitu ya, penting apa enggak? Pentingnya apa? Gitu ya. Fungsinya apa ilmu qiraat itu? Kemudian misalnya ilmu-ilmu yang lain, yang hampir sama dengan ilmu qiraat, misalnya sama atau tidak ilmu nagam ya dengan ilmu qiraat misalnya. Kemudian bagaimana misalnya ilmu qiraat itu di beberapa tempat itu tidak dipelajari. Apakah itu tidak penting ya?
Bahkan yang mempelajari ilmu qiraat itu tidak banyak. Misalnya kalau di Jombang berapa pondok pesantren yang mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat dalam artian ragam bacaan, qiraatus sab'ah, qiraatul asyar, qiraat ahada asyar, ihda asyarah, kemudian arba'a asyarah. Itu sedikit sekali ya, sedikit sekali yang menguasai. Itu artinya kalau sedikit itu kan berarti ya tidak dianggap penting. Apakah betul begitu atau bagaimana ini? Nah, kemudian bagaimana sesungguhnya ilmu qiraat itu apakah memberikan perubahan makna atau tidak pada proses-proses istidlal hukum? Nah, itu yang perlu kita kaji ya. Nah, kemudian bagaimana penjaluran? Penjaluran itu periwayatan, penjaluran riwayat qiraatul Quran. Kenapa? Bagaimana menjelaskan bahwa riwayat bacaan Al-Quran itu tidak dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, tapi dinisbatkan kepada Imam 7 misalnya. Imam 7 itu ya, kemudian ada imam, itu ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Ada thariqatul qiraah, kemudian ada perawi, rawi qiraat. Nah, kemudian itu ya, itu yang paling penting. Ada ala tariqi siapa, kemudian imamnya siapa, riwayatnya, perawinya siapa. Itu yang paling penting sebagai pengantar pada siang hari ini. Baik, langsung saja kepada kelompok 7. Sudah siap Mas Ilham Siddiq? Siap, Pak. Oke, sebelum presentasi saya minta dihidupkan ya videonya. Mohon maaf Pak, sebelumnya itu untuk atas nama Ma'ruf Amin, itu dia masih belum kereta Pak, jaringannya susah sehingga belum bisa on cam buka kameranya. Oh, siapa? Ma'ruf Amin? Oke Pak, mau balik pulang ke kantor itu aja. Kemana pulangnya? Ini masih mau ke Banyuwangi Pak, pakai kereta. Banyuwangi? Oke. Oke. Oh iya. Kalau ada izin begitu kan jelas enak ya. Ini yang lain silakan dihidupkan dulu. Radita Arman. Nah, Radita Arman ini dikeluarin aja ini enggak aktif loh. Oke, silakan Mas Ilham Siddiq dan kawan-kawan untuk mempersiapkan presentasinya. Waktu kami berikan. Monggo silakan. Oke, presentasi lah apa langsung pertanyaan Pak? Presentasi sebentar aja, 2-3 menit gitu saja ya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya Muhammad Ilham Siddiq dan Muhammad Hatta dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah ilmu munasabah. Yang pembahasan pertama mungkin bisa dibacakan oleh Mas Ilham Siddiq. Silakan Mas. Ini saya akan mempresentasikan sebentar saja ini terkait masalah ilmu munasabah. Ya, kalau kita lihat dari kata-katanya, ilmu munasabah ini kan sebenarnya keserasian artinya kan ya. Jadi kita itu menyelidiki keserasian antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, awal surat dengan isinya, awal surat satu dengan surat lainnya, seperti itu. Kalau masalah faedahnya, salah satunya itu untuk membuktikan kemukjizatan redaksi Al-Quran, di mana redaksi Al-Quran itu setiap ayat dengan ayat yang lainnya, setiap surat dengan surat yang lainnya itu punya korelasi gitu ya, seperti itu. Selain itu, ilmu munasabah sendiri, ilmu munasabah sendiri itu memiliki banyak sekali faedah ya, terutamanya untuk memudahkan seorang memahami ayat Al-Quran dengan urutan dan struktur yang baik, sehingga dapat dengan mudah dipahami, karena Al-Quran ini diturunkan dalam jangka waktu 20 tahun ya, 20 tahun membahas hukum dan cerita dan sesuatu keadaan ya, dalam satu keadaan yang berbeda-beda, sehingga cukup sulit seandainya kita itu memahaminya secara terpisah gitu ya, tanpa ada urutan yang baik. Yang selanjutnya adalah tentang langsung saja macam-macamnya. Kalau secara materi,
munasabah itu ada dua, ada munasabah ayat, ada munasabah surat, yang secara sifatnya munasabah kembali lagi terbagi menjadi dua, ada munasabah zahirul irtibat, ada munasabah khafil irtibat. Zahirul irtibat artinya keterkaitannya jelas, kelihatan. Kalau khafil irtibat keterkaitannya samar, tidak kelihatan. Selanjutnya saya terangkan sedikit mengenai munasabah ayat. Munasabah ayat ini sifatnya bersifat tauqifi, jadi sudah terbuat dari sananya, nggak bisa diistihadi, nggak bisa kita cari ulang lagi, nggak bisa kita teliti lagi gitu ya. Nah, ini berdasarkan ijma ulama menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitab Burhannya. Salah satu contohnya adalah surat yang diturunkan, yaitu surat ini, ya ayatnya itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu lahirihi. Yang pada riwayatnya itu Utsman bin Abi As itu berkata bahwasanya beliau ini sedang duduk bersamaan dengan Rasul ketika ada Jibril di depannya, didatangi Jibril, lalu beliau ini diperintahkan oleh Jibril untuk meletakkan ayat tadi di surat tertentu. Nah, munasabah antara ayat itu meliputi ada munasabah khawatir suar wa khatimuha, berarti pembuka surat dengan akhirnya. Munasabah antara khawatir suhar dengan kandungan suratnya, maksudnya itu antara awal suratnya sama kandungan isinya itu. Selanjutnya yang terakhir adalah munasabah antara ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam satu surat. Nah, bentuk kaitan surat yang ini, munasabah antara satu ayat dalam satu surat ini, maksudnya adalah hubungan keterkaitan mana antara satu ayat dengan ayat yang datang sesudahnya dan yang datang setelahnya, sebelumnya ada. Selanjutnya adalah munasabah surat. Kalau munasabah surat ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa munasabah antara surat itu bersifat tauqifi, jadi tidak ada ruang istihad bagi manusia untuk memutuskan urutan suratnya. Sementara menurut pendapat lain berpendapat bahwa munasabah surat ini merupakan hasil ijtihad para sahabat. Alasannya karena mereka itu berpendapat bahwa sahabat mushaf-mushafnya itu berbeda-beda. Gitu. Pendapat yang ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya urutan dalam Al-Quran itu ada yang sebagian tauqifi, berarti sebagian langsung dari Rasul, ajarannya langsung dari Jibril. Terus ada yang berpendapat bahwasanya sebagiannya, ya, jadi sebagian dari tauqifi, sebagian dari hasil istihad. Nah, ini menurut Man Al-Qattan, pendapat yang kedua yang merupakan hasil istihad Nabi, hasil istihad para sahabat Nabi, sebenarnya tidak bisa berdasarkan dari dalil yang bisa dipercaya. Sementara pendapat ketiga yang berpendapat bahwa sebagian dari Al-Quran itu munasabah surat itu ada yang tauqifi, ada yang istihad sahabat, ini tidak diterima karena dalil yang mereka gunakan justru malah mengarah ke sisi tauqifinya, sementara dalil yang menunjukkan ke istihad sahabat itu sama sekali nggak berdasarkan dalil. Alasannya karena menurut Man Al-Qattan, munasabah surat itu hal yang bersifat tauqifi, yang murni, bersumber dari ajaran Allah kepada Rasulnya gitu ya, karena pada saat itu perbedaan mushaf yang banyak itu terjadi sebelum adanya Jamul Quran atau mengumpulkan Quran pada masanya sahabat Utsman bin Affan. Sementara setelah zaman sahabat Utsman itu mushaf Quran itu cuma satu, sehingga urutannya cuma itu saja. Begitu. Nah, terus terkait masalah pembagian masalah zahirul irtibat dan khafil irtibat itu tergantung dari itunya ya, dari redaksinya gitu ya. Nah, pertama bisa terjadi secara lafzian atau zahiron ya, pada awal surat dengan akhir surat. Ini masih membahas masalah itu suratnya, masalah suratnya. Itu yang pertama, munasabah yang bersifat zahir ini seperti ketika ada pengulangan lafaz yang semakna gitu ya, seperti itu. Kalau yang bersifat maknawi atau yang tidak terlihat, yang maknanya saja, atau hubungan silsilah atau dengan hubungan mengerjakan itu, pertama persesuaiannya antara pembukaan surat dengan tutupan surat sebelumnya. Yang kedua, persesuaian antara kandungan surat dengan surat sudahnya. Yang C atau yang terakhir adalah persesuaian antara nama-nama surat dengan isi kandungannya. Itu. Karena terkait munasabah zahirul irtibat. Maksudnya sifat yang ini atau sifat munasabah yang zahirul irtibat itu persesuaiannya sama, jadi tampak jelas, kuat keterkaitannya.
Nah, kalau menurut Zarkashi dalam tulisannya, isi Dhairul Irtibat ini meliputi bentuk-bentuk takkid, tafsir, iktiraf, tambahan, dan tasdid atau penegasan. Sedangkan kalau menurut kalau munasabah Khawfil Irtibat atau persesuaiannya itu nggak jelas, samar. Ini isinya sama, hampir sama kayak tadi. Ada yang pertama itu ada yang perkaitannya itu dengan menggunakan huruf athof, ada yang tidak menggunakan huruf athof. Nah, kalau yang tidak menggunakan pertama kalau yang menggunakan huruf athof ini ada 3 macam. Yang pertama ada terdiri dari ayat yang al-mudadah, ya, kebalikan al-istidrot, al-takholus, gitu ya. Lalu untuk yang kaitan untuk mengetahui adanya keterkaitan ayat yang beratau atau tidak, maka dapat diteliti sebagai berikut. Yang pertama al-mudadah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan sedikit. Mudah ini maksudnya pertentangan antara satu kata dengan kata lain. Misalnya sebelumnya itu ada nyebutan masalah azab, nah selanjutnya membahas masalah rahmat atau kebalikannya, begitu ya. Itu salah satunya seperti itu. Terus al-istidraj atau pindah ke kata lain yang menghubungkan ada hubungan penjelasannya. Takholus atau beralih, maksudnya ayat yang bisa terpisah-pisah tapi dan tidak bersambung, gitu ya. Tentunya kalau yang tidak berathof itu ada empat, ya, ada empat. Yang pertama at-tanbir, pemadanan, yaitu munasabah ayat ini menyatukan 2 hal yang sama tentang keberadaan orang-orang yang berakal, misalnya seperti itu ya. At-tanbir, terus al-mudadah, sama kayak tadi, penyebutan lawan kata, al-istidraj, penyebutan secara beruntun, at-takholus, perpindahan, yaitu perpindahan dari permulaan pembicaraan kepada maksud sebenarnya. Jadi kayak basa-basi terus kepada kata-kata setelahnya, sehingga seolah-olah pendengar itu tidak merasakan adanya perpindahan pembicaraan dari makna yang pertama. Ya, itu yang biasa saya sampaikan terkait materi munasabah, ya. Monggo silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya. Nama lengkapnya Muhammad Ilham Ramadan, ya. Ya, catat dulu. Saya sebenarnya masih bingung, Mas, penggunaan konsep munasabah ini. Ini kan digunakan dalam ilmu tafsir kan, ya. Terus pertanyaannya ini, apakah semua konsep munasabah ini bisa diaplikasikan ke dalam satu penafsiran sekaligus gitu, Mas? Apa cuma harus satu konsep doang gitu? Soalnya banyak ini konsepnya. Maksudnya gimana, Mas? Ini kan munasabah ini kan urgensinya kan untuk itu ya, Mas, ya, memahami Al-Quran kan, ya, penafsiran, ya, kalau saya baca tadi itu. Nah, dalam sekali penafsiran ini apakah diperbolehkan langsung menggunakan konsep munasabah ini semua, Mas? Soalnya saya masih bingung. Menggunakan itu maksudnya gimana, Mas? Ya, mengaplikasikannya langsung gitu loh. Contohnya kan di sini langsung ada surat yang mencakup 2 konsep langsung gitu, Mas. Masih tidak paham soal pertanyaannya, Mas. Poin yang mau jenengan tanyakan apanya? Itu wis secara gampang ini pengaplikasiannya, Mas, sampai contohkan, Mas. Pengaplikasian konsep ini loh. Ya, penanya pertama. Oke, penanya kedua, monggo silakan. Yang cewek ganti ya. Sebelum penanya kedua, saya mau nanya ini. Ini diantara yang hadir ini ada yang belajar ilmu qiraah sab'ah? Nggak ada ya. Biasanya yang di MQ apa yang di Wali Songo? Ada. Lailatin Khairika ini di mana tinggalnya? Oke, kita lanjut.
Oh, lagi di bis toh, Khairika hari sini. Oh, lagi pulang. Iya, 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 iya. Oke, monggo silakan dijawab langsung Mas Ilham Sidik. Iya, saya jawab sebentar. Yang berarti pengaplikasian ilmu munasabah nih Mas ya. Dicontohkan kalau masalah menertib atau munasabah kan berarti kan bahas masalah pantasnya ini ayatnya di mana, suratnya di mana begitu ya. Jadi penerapan atau tempatnya itu ya bahasanya, penempatannya di mana. Nah kalau contohnya itu sebenarnya di dalam itu sudah ada Mas ya, di dalam makalahnya sudah ada yang ada di surat An-Nahl ayat 2 itu apa namanya Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwasannya beliau ini diperintahkan kepada sama Jibril ya, diperintahkan sama Jibril untuk menempatkan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu An-Nahl ayat 90 nih di tempat tertentu ya. Jadi dia jadi di tempat itu di ayat ke-90 itu dari surat An-Nahl. Nah, penempatan ini kan jelasnya kan karena ada ini ya, ada alasan untuk menerapkan keserasian gitu ya, entah keserasian makna, keserasian itunya gitu ya, penjelasannya begitu ya. Ngoten Mas, gimana? Ini maksudnya ini cuma disuruh ngurutin suratnya doang gitu lah Mas. Ya, iya seperti itu, memang mengurutkan surat karena keserasian ibaratnya. Oh gitu dah. Terus kalau penentuan nama surat juga pakai ilmu ini Mas, penentuan nama suratnya. Kalau penentuan nama surat nanti agak beda lagi Mas bahasannya. Ini kan cuma tertibnya gitu ya, menertibkan atau mengurutkan ayat dan suratnya Mas. Wah, jadi ini kesimpulannya cuma nurutin surat gitu Mas. Wah, iya iya iya. Mudah ya, nggak cuma doang. Iya 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 iya. Makasih Mas. Salah paham tadi saya. Kalau menurut jenengan tadi gimana memangnya Mas? Saya kira cuma itu Mas, menafsiri Mas. Jadi hukum ini terus diganti ini dengan bunyi lafaz yang serasi gitu. Oh, bukan Mas, bukan seperti itu Mas. Iya 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 iya. Oke oke oke. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di tempat saya masih adzan. Silakan dilanjut ya. Saya mute sebentar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo barangkali ada yang mau tanya lagi. Mas Ilham Sidik, izin bertanya Mas. Ya monggo Mas. Ini yang saya tangkap tentang ayat tentang bab munasabah ini kan berarti ini kan antara satu ayat itu kan secara tidak langsung dia menjelaskan atau berkesinambungan dengan ayat yang lain sehingga menjadi satu kesatuan hukum yang utuh, kan secara tidak langsung seperti itu kalau menurut saya. Nah, karena tadi dari Bapak dosen juga ada disiplin ilmu di mana di situ nanti karena disiplin ilmu itu mungkin ada beberapa yang beda, kayak misalnya ayat ini sambungnya dengan ini, nanti di guru yang lain itu ayat ini kok nyambungnya dengan ayat yang lain gitu loh Mas. Mungkin karena mungkin beda persepsi pemikiran dan kayak mana kita juga kurang tahu. Yang saya mau tanyakan itu ada tidak kitab yang langsung secara real harus dipelajari oleh umat muslim untuk tentang bab munasabah ini sendiri, sehingga di situ tuh kita satu pendapat semuanya Mas, bukan karena disiplin ilmunya untuk pintar-pintaran, tapi untuk kita memahami satu kitab gitu loh Mas. Ada nggak kira-kira yang satu kitab ini langsung membahas tentang munasabah Al-Quran sendiri, yang langsung menjelaskan bahwa ayat Al-Quran ini nyambungnya sama ayat Al-Quran ini, baru di situ ada tata caranya, kenapa bisa sampai ke situ ada penjelasannya. Itu kira-kira ada nggak Mas? Itu yang saya mau tanyakan.
Ya, terima kasih Mas Rufin. Sebelum saya jawab, ada pertanyaan lain monggo? Yes, sip. Yang bunyai ini loh, kok nggak ada yang nanya toh, para bunyai? Yo, sing hafidho. Nah iya. Ayo, silakan. Ya, sebelum karena masih belum ada yang bertanya, mungkin saya jawab dulu. Kalau kitab yang membahas masalah munasabah murni itu yaitu karangannya Abu Bakar Ibnu Zubair. Abu Bakar Ibnu Zubair yang namanya sendiri namanya munasabah itu. Nama kitabnya munasabah. Atau di kitab-kitab lain kayak Al-Burhan, Al-Burhan yang Imam Zarkasi, itu ada bab khusus masalah munasabah juga ada di situ. Itu Mas Rukin. Ini bisa kalau mau membaca dari situ juga bagus itu. Tadi apa Mas dua kitabnya itu Mas? Yang pertama munasabah karangan sejak Farid bin Zubair. Al-Burhan namanya bukan apa namanya? Munasabah namanya. Ya, munasabah. Kalau karangan Zarkasi itu Al-Burhan. Catat aja nggak Mas? Besok beli di Shopee. Ya Mas, untuk memastikan soalnya kan secara tidak langsung kayak mana ya, kita seakan-akan di sini semakin mempelajari studi Al-Quran ini sepertinya yang bisa atau yang bisa memahamkan Al-Quran ini kan kayak orang-orang tertentu, berarti hidayah ini kan sepertinya bukan dari Allah lagi tetapi seperti dari pengetahuan gitu loh Mas, berdasarkan pengetahuan, karena nasab dan pengetahuan baru bisa apa namanya menjelaskan tentang Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Dari ya kemarin dari bab asbabun nuzul sampai kita sekarang ini kan seakan-akan seperti sulit sekali untuk menafsirkan Al-Quran seperti itu loh Mas. Jadi yang perlu mungkin hal Daripada ketat gitu ya Mas ya, kalau daripada ya, maksudnya kan banyak sih sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan, bahwa Allah juga tidak menghendaki kesulitan atas kita, tapi secara tidak langsung makin kita belajar pun makin sulit aku rasa. Iyalah. Terima kasih Mas dua. ya nggak sulit ya Mas ya, karena bebannya juga tambah banyak kita tahu sesuatu. Ya. Terima kasih Mas Ilham Sidik. Sama-sama Mas. Gimana? Sudah lapar apa belum? Kayaknya lemes. Sudah lapar nih teman-teman. Lah ya. Mana? Orang puasanya cuma urus tidur aja kayak gini nih. Iya ya. Monggo silakan. Kalau misalnya tidak ada, boleh ditutup dulu, enggak apa-apa, ditutup. Karena
Kayaknya teman-teman ini kecapean ini habis melean. Silakan Mas siapa tadi Mas Zikri ya yang moderatornya. Apa Mas Ilham Siddiq tadi? Oh iya, silakan. Ditutup ya Pak? Oh iya, ditutup. Nah, teman-teman KO. Ya, ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Nah, kurang lebihnya kalau Ini ya. masuk. Sudah ditutup dah, kok gak krungu ya? Itu tadi headsetnya rusak Pak, itu tadi Pak. Itu bisa. Kalau kamar ya itu Zikri, Zikri. Kami sampaikan. Wes makan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dihidupkan dulu sebentar sebelum kita tutup. Hidupkan kameranya. Ini yang masih bertahan menghidupkan kamera ini Mas Ilham Ramadan. Ini dalam itu sing banter nek pas takon ora banter belas. Oke, silakan dihidupkan dulu kameranya. Tuh, Mas Ilham Ramadan loh. Yang lain monggo dihidupkan kameranya. Niki nge-lag nopo? Nah, begini. Sudah buka kameranya Pak. Gimana? Sudah itu. Sudah dihidupkan. Ini Irfan Zidni belum, Hatta belum. Tadi Hatta malah belum mengeluarkan suaranya ya. Jadi begini ya, saya mau menggarisbawahi, saya mau menguatkan tentang ilmu munasabah ini. Sebenarnya masih ada satu topik lagi tentang ilmu qiraat, tapi kayaknya capek semua ini ya. Capek apa lapar ya? Nggak tahu ini campur jadi satu kayaknya ya. Iya Mbak Risa ya. Aduh, suwe nenek jawab deh. Baik, suara saya putus-putus toh? Enggak Pak. Oh, Pak jadi enggak dengar. Hari saya lo respon ditakoni kok balang keling ae. Iki terus piye iki aku kok ngomong karo laptop iki terus kameranya yang hidup cuman Mas Ilham ya. Piye Mas Ilham? Teman-temannya ini. Sudah hidup Bapak. Oh, sudah hidup. Oh, Sudah itu Pak. Dari itu, Pak. awal perkuliahan Pak. Iya, Tapi soalnya di laptop saya nggak ada yang hidup loh. Yang hidup cuman Mas Ilham Ramadan ya di laptop saya. Kalau saya kan pakai kabelan loh. Ini loh kabelannya ini. Ini kabelan nggak pakai wifi-nya nggak pakai ini ya. Ini kabel tapi pakai kabel. What? Oke. Jadi nanti kalau jenengan ditanya ya, yang pertama apa itu ilmu munasabat? Bisa jawab? Bisa jawab Mbak Nabila Royhana? Apa itu ilmu munasabat? Bisa jawab? Loh. Apa itu ilmu munasabat? Bisa jawab tak betul? Mas Irfan Zidni. Mas Rizky Ilham. Apa itu ilmu munasabat? Ilmu munasabat itu apa sih? Apa sih ilmu munasabat itu? Bisa jawab tambahan nanti. Harus bisa. Ya. Kenapa belajar ilmu munasabat? Ya. Kenapa belajar ilmu munasabat? Kenapa? Kenapa?
Ayo, kenapa dan kenapa? Ini penting nih. Nanti kalau ujian gak iso piye rek sampeyan. Lutfi Ilham Hakim. Kudu paham bener ya nek pertanyaan ngono sampean gawe esai jawaban lah. Pertanyaane kok jawabane kok jebakan kabeh. Sampean kok jebak maneh kaya pengenane kok nilaine jeblok maneh kok nek gak paham betul. Itu ya. Ya. Yang kedua, kenapa belajar ilmu nasabat? Yang ketiga, contohnya ilmu nasabat apa contohnya? Contohnya. Yang keempat, cara munasabat yang keliru bagaimana? Atau contoh munasabah yang keliru? Munasabah itu kan ilmu munasabah itu adalah salah satu cabang dalam ilmu Al-Quran yang menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain yang mempunyai keterikatan berdasarkan urutan penulisan ayat dan surat. Nah itu kudu ngerti deh. Apa unsurnya? Salah satu ilmu dalam studi Al-Quran. Itu apa? Memahami ayat. Caranya dengan cara apa? Mencari keserasian ya satu ayat dengan ayat yang lain. Berdasarkan apa? Urutan penulisan ayat atau surat. Gitu. Jadi munasabah itu digunakan oleh orang-orang tertentu, bukan orang-orang umum. Orang-orang tertentu itu siapa? Orang-orang yang tingkatannya itu ya sudah bisa membaca Al-Quran secara makna. Nah, dan disampaikan. Gitu. Jadi tidak semua orang nanti belajar ilmu munasabah, tidak. Itu ya. Kemudian contoh yang benar. Nah, berarti kalau mau contoh yang benar, jenengan harus tahu macam-macamnya munasabah. Ilmu munasabah. Ya. Contoh-contohnya. Nah, itu. Nah, ada orang itu utak-atik matuk. Utak-atik matuk. Gitu ya. Utak-atik matuk itu dengan cara apa? Misalnya dalam munasabah itu ada salah satu contoh ilmu munasabah, salah satu macamnya munasabah itu adalah mencari keterkaitan atau mencari makna yang sama atau mencari penjelasan antara kelompok ayat ya pada surat sebelumnya dengan kelompok ayat pada surat berikutnya. Nah, untuk mengetahui kelompok ayat ini bagaimana? Loh, ini kan teknis lagi nih. Nah, ya kan? Ya harus mengerti nahwu. Kalau sudah ngerti nahwu, terus mananya, Pak? Ya siyahul kalamnya. Siyahul kalamnya itu berarti apa? Mana yang ibtidak, mana yang mengandung makna tam. Itu ya, makna tam. Tahu itu makna tam itu bagaimana caranya? Belajar ilmu ma'ani. Belajar ilmu ma'ani berarti ketika ada kalam khobar, kalam insya, ini awalnya bagaimana dan akhirnya bagaimana. Nah, akhirnya ini tam. Nah, gitu ya. Nah, ini gampangnya ngomong, kalau ingin mengetahui keterkaitan atau penjelasan ayat satu dengan ayat berikutnya pada surat berikutnya atau kelompok ayat pada surat sebelumnya dan kelompok ayat pada surat berikutnya, itu harus ngerti dulu kelompok-kelompok ayatnya, cara pengelompokannya. Cara pengelompokannya ini tidak semua orang bisa. Karena apa? Cara pengelompokannya orang itu menggunakan cara ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu kalau hanya sekedar ngajinya sampai hanya
nahwu yang standar misalnya jurumiyah, imriti, ya nggak bisa, Rek. Harus dilanjutkan kepada ma'ani. Nah, itu. Untuk bisa mengetahui mana yang tam, mana yang belum tam. Itu. Nah, baru contoh yang tam, misalnya bagaimana? Misalnya begini, kelompok ayat misalnya pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini satu ayat. Tapi dijelaskan oleh kelompok ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah. Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah satu ungkapan tauhid. Ya. Tauhidnya di mana? Allah Rabbun. Nah, gitu loh. Allah Rabbun. Allah kemudian Rabbun kemudian alamin. Itu tauhid. Nah, dijelaskan maksudnya Rabbul alamin ini apa? Nah, di surat Baqarah ada, kemudian kelompoknya ada, di setiap surat ada, kemudian setelah Baqarah Ali Imran ada, kemudian An-Nisa ada. Nah, misalnya di surat Al-Baqarah misalnya ada kelompok ayatnya, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat Alhamdulillahirabbil alamin pada surat Al-Fatihah ini maknanya adalah makna ketauhidan. Maka ketauhidan itu berarti mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah yang mencipta alam. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah, mentauhidkan Allah? Ya, harus dilihat pada penjelasan ayat, kelompok ayat pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Yaitu apa? Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bahwa Allah itu adalah Rabb. Rabb itu Tuhan. Rabbukum Tuhan kita. Alladzi yang khalaqakum yang mencipta. Untuk mengenal Allah itu dari situ. Ya, jadi ketika memahami Alhamdulillahirabbil alamin, maka untuk mengenal Allah ini sebagai dalam bingkai tauhid, ya, memarifatkan kita itu pertama Allah itu Rabbul alamin. Yang pertama, yang kedua Allah itu khalaqakum yang menciptakan kita. Jadi kita harus yakin bagaimana Allah itu adalah pencipta kita dan yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Nah, tujuannya la'allakum tattaqun. Kemudian Rabbul alamin itu kita mengenali Allah, mentauhidkan Allah itu kelompok berikutnya, ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Itu Rabbul alamin itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh menafsirkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin menggunakan metode ilmu munasabah dengan cara menjelaskan satu ayat dengan kelompok ayat pada surat berikutnya. Surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid, mentauhidkan Allah, kemudian dijelaskan pada surat Al-Baqarah kelompok ayatnya tentang ketauhidan, gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ayat itu bagaimana tahunya? Ya tidak semua orang tahu, ya, tidak semua orang tahu. Nah, caranya bagaimana? Ya kapan-kapan kita ngobrol ya sambil ngopi. Iko biyen tak enteni ngopine ora teko-teko, kene balesane, tak tinggal mulih mana rek. Iko kapan itu? 3 minggu atau 4 atau 1 bulan yang lalu jarene ngopi Khairuddin Lama Faisal sama Mas Ilham Siddiq sama Mas Ilham Ramadan ini. Oh, gak nang kampus-kampus. Kami kotaknya kemarin. Ya 1 bulan yang lalu itulah, 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu. Nah, tunggu ya kok. Korek. Ada beban juga. Mungkin setelah Lebaran ya, setelah kita bisa ketemu tatap muka.
Saya kira itu untuk menguatkan pemahaman tentang ilmu munasabah. Tentang ilmu qiraat kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Baik, saya kira itu para mahasiswa ini saya kira sudah cukup capek teman-teman ini. Mari kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kita absen wajah dulu ya. Absen wajah silakan dihidupkan. Dihidupkan, saya ambil gambarnya dulu. Snipping tool. Oke ya. Dihidupkan. Loh, kok tambah mati-mati rek? Kita cari angin yang spoi-spoi supaya sinyalnya nggak kabur ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1. Waduh, ini kok belum. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai.